Sahabat Solen Channel, saya akan membacakan sebuah cerpen karya saya yang berjudul Tumbal. Cerpen ini merupakan salah satu judul yang tertera dalam buku antologi cerpen yang kebetulan juga berjudul Tumbal, terbit tahun 2016. Tumbal. Jumat pukul 9 pagi. Dipayungi awan tebal nan hitam, ribuan massa lengkap dengan pentungannya menyemut di jalan raya. Mereka tiba dari arah timur kota hendak menuju pendopo kabupatenan. Mereka kompak, semua berjalan kaki. Di sepanjang jalan mereka terlihat sangat beringas, mirip angin puting beliung. Semua benda yang mengornameni jalan mereka gulung, mereka luluh lantakkan. Jejeran pot bunga yang membatasi dua lajur jalan berlawanan dipentungi hingga pecah berkeping-keping. Tanah potnya dihamburkan bak hujan salju. Lalu tangkai bunganya dipatah-patahkan dan diserakkan menghiasi badan jalan. Marka jalan, lampu jalan, dan papan nama instansi yang berdiri tegap di sepanjang jalan pun tidak luput jadi sasaran. Digoyang-goyang, dicabut, dan dibengkokkan hingga kehilangan bentuk. Keberingasan massa berlanjut. Semua jenis kendaraan yang kebetulan melintas berpapasan disetopi. Pengendaranya dipaksa turun, lalu kendaraannya diangkat, dihempaskan, dan dibakar ramai-ramai. Massa pun lantas bersorak girang begitu api berhasil melitubuh kendaraan. Begitulah. Asap tebal hitam hasil pembakaran kendaraan itu berhasil memburu awan yang tergantung di langit. Mereka sangat menikmati suasana mencekam itu. Tidak ada yang tahu secara persis siapa yang menggerakkan ribuan massa yang menurut istilah politisi telah berbuat anarkis itu. Yang ada hanyalah benang merah kalau massa yang terbentuk, bergerak, dan berbuat anarkis itu memiliki kaitan dengan hasil pilkada Kabupaten Tumbal 4 hari lalu. Paling tidak, itu dikenali dari slogan atau isi spanduk baliho yang dibawanya. Batalkan hasil pilkada Tumbal yang syarat money politik dan manipulasi suara. Rakyat Tumbal menolak Hani Suyanto sebagai Bupati Wakil Bupati Tumbal. Gusur Hani Suyanto dari pendopo kabupaten, maka Tumbal akan maju dan sejahtera. Demi tegaknya demokrasi, pilkada Tumbal harus diulang. Setelah menyusur jalan sepanjang 5 km, massa pun akhirnya tiba di depan pendopo Kabupaten Tumbal. Sejenak mereka berhenti di jalan tepat di depan pintu gerbang pendopo, tanpa suara, tanpa aktivitas apa-apa, kecuali mengejangkan urat saraf kedua bola matanya. Rupanya mereka tengah mempersilahkan mata nanarnya menelanjangi hingga bukil gedung tempat Hani Suyanto bakal ngantor itu. Entah rencana apa yang tengah beroperasi di balik tatapan nanar mata mereka itu. Yang jelas, tatapan nanar itu terlihat kian memerahkan raut wajah mereka. Merah seperti terpanggang api. Hari ini Parminto benar-benar buta dengan nasib yang bakal dialami diri dan keluarganya. Lebih-lebih nasib yang bakal menimpa Kabupaten Tumbal pasca pilkada. Maklum, dia hanya seorang penjual es cendol, juga tidak sempat selesai makan bangku SD.
Yang dia tahu hanyalah keharusan bahwa dia mesti berjualan es cendol setiap hari demi menopang hidup diri dan anggota keluarganya. Dia sungguh tidak kenal dengan apa itu analisa atau prediksi. Karenanya, dia tidak bisa dan tidak biasa meramal nasib diri dan keluarganya, apalagi nasib Kabupaten Tumbal. Soal Tumbal yang dia dengar dari sekelompok mahasiswa yang berceloteh sambil meminum cendolnya 2 hari lalu, kini kabupaten ini akan dipimpin pasangan Hani dan Suyanto sebagai bupati dan wakil bupati. Itu hasil pilkada yang telah diumumkan beberapa hari lalu. Demokratis tidaknya atau cacat tidaknya pilkada itu, dia tidak cukup pikiran untuk tahu. Begitu juga mampu tidaknya pasangan itu membawa Tumbal yang lebih maju dan sejahtera, dia juga tidak tahu. Yang jelas, seperti ujar mahasiswa itu, hasil pilkada Tumbal ini harus dihormati. Kalaupun mesti ada protes, mesti disampaikan santun, terhormat, dan sesuai mekanisme hukum. Jangan menimbulkan kekacauan. Sejak pagi tadi, seperti hari-hari sebelumnya, Parminto telah memarkir gerobak dorongnya di samping pintu masuk pendopo. Seperti biasanya pula, dia selalu ditemani istrinya Sukarti dan anak sematawayangnya yang masih berusia 5 tahun, Ratih. Istrinya sengaja diajak untuk membantu mencuci gelas es yang kotor. Juga guna sewaktu-waktu disuruh membeli es atau cendol jika persediaan habis karena ramai pembeli. Sedang anaknya sengaja diajak karena di rumah tidak ada yang mengasuh. Terkadang hadir juga rasa iba keduanya ketika melihat anaknya harus ikut berjualan. Apa mau dikata, mau dititip di penitipan anak, tak punya uang. Hasil penjualan es cendolnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Malahan yang kerap terjadi justru sering kurang. Wajah Parminto benar-benar sumringah begitu melihat ribuan massa mulai bergerak mendekat ke arahnya. Wajah Sukarti pun demikian. Suami istri yang telah membina rumah tangga selama 7 tahun ini memiliki harapan sama. Harapan bahwa massa itu akan segera membeli es cendolnya. 1/10 dari jumlah massa itu saja yang beli, es cendolnya pasti ludes. Mereka bisa pulang berjualan lebih awal. Keuntungan yang didapat pun pasti lumayan besar. Bisa untuk makan selama 4 hari. Keuntungan mereka ini mereka pastikan berdasarkan pengalaman selama ini, terutama saat ada demonstrasi di pendopoan kabupaten. Massa yang lelah dan haus, baik karena habis long march atau orasi, biasanya selalu membawa berkah. Es cendolnya jadi laris manis, diborong habis demonstran. Dan suami istri ini pun lalu menyambut uang dari para demonstran itu dengan tutur, "Terima kasih, semoga apa yang diperjuangkan saudara akan berhasil." Gugup dan pucat. Itulah yang dialami Parminto dan istrinya hari ini. Benar, masa itu menghampirinya, tapi bukan untuk membeli es cendolnya. "Minggir! Minggir! Dasar tukang cendol tolol! Jualan kok di depan pintu? Kalian mau menghalangi kami ya? Kalian sudah bosan hidup ya? Orang seperti kalian memang tidak ada gunanya selain hanya untuk jadikan tumbal." Hadikan itu keluar dari mulut pemilik badan paling besar tinggi. Pada saat bersamaan, puluhan pentungan telah menempel di hidung Parminto. Jujur, selama berjualan baru kali ini dia mengalami perlakuan kasar seperti ini. Dia takut bukan kepalang. Dia pun segera mengajak istri dan anaknya menyingkir dari depan pintu pendopo.
Malangnya, dia tidak sempat menarik gerobak esnya dari tempat itu. Masa itu telah keburu menendang, mengangkat, dan menghempaskan gerobaknya. Brak! Gerobak itu pecah berantakan. Es parutnya bertebaran ke segala penjuru. Juruh atau air pemanis dan pewarnanya tumpah ruah memerahi tanah. Butiran cendol berhamburan menempeli pagar pendopo, mirip lintah yang sedang kekenyangan. Masa benar-benar tidak hirau dengan nasib gerobaknya. Mereka malah lebih tertarik untuk segera merangsek ke pendopo. Pagar pendopo yang berkerangka baja dan berbadan coran batu gunung itu digoyang-goyang dan dirobohkan. Begitu roboh, pagar itu dipentungi dan diinjak-injak. Pintu pagar yang berupa besi dorong dicabut dan dilempar ke arah taman pendopo yang hanya berjarak 5 meter dari dinding pagar. Mereka lalu bergerak menuju gedung pendopo. Ratih terus-terusan menangis. Untuk kali ini, Parminto dan Sukarti tidak peduli. Mereka malah bergegas mengaisi kepingan gerobak dan perkakas es cendol lainnya. Sambil mengais, air mata mereka berlinang. Berlinang karena dorongan rasa sedih dan khawatir. Kalau semuanya tak lagi saat digunakan untuk mencari nafkah di hari esok. Di dalam pagar sana, masa telah berdiri berhadap-hadapan dengan gedung pendopo. Setelah ada komando, mereka langsung memecahi kaca pendopo. Ada yang memecahkannya dengan pentungan, ada juga yang memecahkannya dengan batu gunung yang diambil dari reruntuhan pagar. Begitu tidak ada lagi kaca yang tersisa, masa lalu membakar pendopo. Dalam sekejap pendopo pun berubah menjadi lautan api. Asap pekat pun membumbung tinggi, meninggalkan bangunan dan arsip pendopo termakan api. Sorak-riuh massa di lokasi pembakaran masih terdengar. Tiba-tiba ribuan aparat lengkap dengan senjata perangnya tiba. Massa langsung diusir dengan suara letusan senjata dan semprotan gas air mata. Beruntung, kali ini massa tidak ada yang kena peluru nyasar. Tak ada korban berjatuhan. Yang ada, massa bubar dan lari kocar-kacir meninggalkan abu gedung pendopo. Parminto dan Sukarti masih memunguti kepingan gerobaknya ketika massa yang baru diobrak-abrik aparat itu kembali berhamburan ke arahnya. Ratih kecil pun masih merangsek di gendongan ibunya ketika massa telah berubah bak gelombang tsunami yang siap menerjang tubuh orang tuanya. Parminto mengerang kesakitan. Punggungnya terasa patah. Ada ratusan dengkul menabrak tulang punggungnya. Dia jatuh tersungkur mencium perut bumi. "Tolong mas," pekik Sukarti yang tiba-tiba telah tersungkur tepat di sampingnya. "Ayah, ibu, Ratih sakit." Anak yang digendongan itu ikut merintih kesakitan. Parminto tidak mengacuhkan sakitnya. Dia mencoba merangkak untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Begitu tepat di belakang punggung Ratih yang masih terkelungkup di gendongan ibunya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ratusan kaki, bahkan ribuan kaki, kembali menghajar tubuhnya. Dia kembali jatuh, dan kali ini tubuhnya menelungkupi badan anak dan istrinya. Dia ingin segera berangkat, tapi tak mampu. Ribuan batang kaki itu telah menginjak pergelangan kaki, lutut, pantat, perut, juga kepalanya.
Napasnya telah tersengal. Tenaga yang tersisa hanya cukup kuat untuk mengeluarkan darah segar yang meleleh dari mulutnya. Deru dan hentakan kaki itu baru saja berlalu. Dari balik keremangan pandangannya, Parminto berusaha mencari tahu nasib anak dan istrinya. Ternyata mereka telah tidak bernyawa. Parminto benar-benar linglung. Dia sangat sedih. Tangisnya meledak di tengah ketidakmampuannya bersuara. Sejurus dalam posisi duduk yang menghadap langit, sumpah serapahnya menggelegar dalam hati. Tuhan, sumpah demi Engkau, dunia akhirat, aku tak terima perlakuan ini. Tapi kenapa Kau biarkan mereka menghancurkan periuk nasi kami? Juga kenapa Kau biarkan mereka merenggut nyawa orang-orang yang paling kucintai, Sukarti dan Ratih? Apa salah kami? Tanya Parminto tidak berjawab. Dia tetap berceloteh marah dalam hati. Tuhan, apakah ini yang disebut tumbal pilkada? Kalau iya, sekali lagi, kenapa Kau biarkan mereka melakukan tumbal menumbal? Kenapa Kau tak mencegahnya, meski Engkau maha tahu kalau tumbal menumbal itu bukanlah prinsip demokrasi, juga jelas-jelas bukan perintah-Mu. Kenapa Kau malah terlihat tersenyum ketika pilkada telah mereka artikan dengan perusakan, pembakaran, dan pembunuhan? Lekas jawab, Tuhan. Atau lebih baik Kau cabut nyawaku sekarang juga jika Kau tak mau menjawab pertanyaanku ini. Parminto masih menunggu jawab. Tapi baik bisik maupun suara lantang Tuhan tak kunjung dia dengar. Yang terdengar justru suara kelebatan sosok putih yang tiba-tiba datang berengger di atas ubun-ubunnya. Dia keburu menyusul Sukarti dan Ratih sebelum sumpah dan marahnya bertukar jawab. Besok paginya koran ramai memuat komentar politisi. Kematian Parminto, istri, dan anaknya ternyata semakin menambah kisruh pilkada tumbal. Begitu kabar yang diterima Parminto di alam barzah.